Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam perkuliahan asinkronus untuk mata kuliah komputasi numerik yang diselenggarakan oleh Prodi Fisika FMIPA Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gerak osilasi pada bandul ya. Baik, untuk memahami itu kita lihat sama-sama bagaimana konsep fisis ya dari gerak osilasi bandul. Kita lihat dulu bagaimana persamaan fisis ya yang berlaku ya pada gerak osilasi bandul. Kita lihat ya, misalkan ini ada sebuah benda ya, misalkan sebuah benda dengan massa M gitu ya, ini tergantung di tali ya, seperti itu. Kita asumsikan, misal ini diberi simpangan sebesar theta ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita lepaskan, maka bandul akan bergerak bolak-balik ya, seperti itu, atau berosilasi. Nah, apa sebetulnya atau bagaimana sebenarnya persamaan fisis yang menyebabkan gerakan osilasi tersebut ya? Nah, ini kalau kita uraikan ya, gaya-gaya yang bekerja, ini pertama dia ada gaya ke bawah ya. Ini gaya gravitasi ya, minus mg. Nah, mg ini tidak secara keseluruhan ya, gaya gravitasi ini menyebabkan gerakan dari pegas. Tapi hanya komponen tertentu ya, yang menyebabkan gerakan pegas ini dalam arah horizontal ya. Jadi kita harus urai ya, ini kalau misalkan saya tarik ke sini ya, maka sebetulnya hanya komponen ini saja. Jadi hanya komponen yang ini yang menyebabkan gerakan pegas ya, berosilasi seperti itu. Atau kalau misalkan ini kita lihat sebagai sudut theta, maka komponen yang ini adalah minus mg sin theta, seperti itu ya. Minus mg sin theta ya. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita ungkapkan dalam persamaan ya, minus mg sin theta ya sama dengan M kali D2 theta per dt kuadrat, maka ini akan menghasilkan gerak harmonik ya. Gerak harmonik atau gerak yang tanpa melihat ya gesekan dari udara, seperti itu. Artinya geraknya akan terus-menerus harmonik. Jadi tidak akan berhenti ya selama kita memberikan simpangan dari awal begitu ya, dari T0 maka sampai T ke N dia akan terus ya bergerak berosilasi ya dengan kecepatan tertentu ya, berarti dengan kecepatan sudut tertentu. Seperti itu. Nah, tapi faktanya kita ketahui ya bahwa tidak mungkin begitu ya secara alamiah bandul ini bergerak secara terus-menerus seperti itu. Artinya bahwa gesekan udara sebetulnya tidak bisa diabaikan ya. Misalkan di sini ada gesekan udara ya, seperti itu. Ini yang menghambat gerakan pegas ini ya, misalkan ke arah sana. Ini sebesar F, katakanlah gesek ya, seperti itu. Yang sebanding dengan kecepatannya. Biasanya kita tuliskan B kali V begitu ya. B-nya adalah koefisien gesek udara. Ini koefisien gesek. Seperti itu ya. Koefisien gesek. Maka ya, kalau kita ungkapkan secara keseluruhan, sigma F sama dengan M kali A, begitu ya. Ini ya akan menghasilkan yang pertama gaya gravitasi. Gaya yang menyebabkan gerak pegas ya tadi. Ini minus mg ya. Sin minus mg, maaf. Sin theta ya, seperti itu. Dan yang kedua, ini minus bv. Ini minus karena dia melawan arah gerakan benda ya. Minus B kali V sama dengan M kali A ya. Tapi ini kita lihat ya, yang satu variabelnya theta, yang ini V, yang ini A. Ini kalau diselesaikan secara Euler, belum bisa ya. Jadi kita harus mengubah dulu, kita tahu bahwa dari gerak melingkar, bahwa V ya, ini kecepatan linear sebanding dengan jari-jari atau L dalam hal ini ya, itu kali omega. Atau A ya, kita tahu ini adalah kecepatan anguler dalam ini kecepatan linear, percepatan linear sebanding dengan L kali alfa ya. Atau kita tuliskan ini L kali theta dot ya,
Yang ini adalah L kali theta dot dot. Sehingga persamaan ini kita bisa tuliskan dalam bentuk ya minus mg ya sin theta ya. Yang ini kita ubah menjadi B kali L kali theta dot ya. Ini sama dengan M kali A-nya kita ganti dengan L theta dot dot ya. Seperti itu. Sehingga kalau kita eksplisitkan dalam theta dot dot ya, ini menjadi ya sama dengan, kita bagi ke sini ya, ini menjadi minus G per L ya. Minus G per L seperti itu kali sinus theta ya, seperti itu, dan minus B per M begitu ya, B per M kali theta dot ya. Nah, ini adalah persamaan diferensial yang bisa kita selesaikan dengan metode Euler ya, atau bisa juga dengan metode Runge-Kutta ya, seperti itu. Baik, kita lihat bagaimana ini cara mengubah ya persamaan diferensial tadi ya ke dalam Euler seperti itu. Kita tuliskan dulu ya yang tadi bahwa d2 theta per dt kuadrat atau sama dengan theta dot dot ya. Tadi itu sama dengan minus G per L ya kali sinus theta ya minus B per M begitu ya kali theta dot ya. Kali theta dot seperti itu. Nah, ini misalkan ya, ini kalau waktu kemarin kita memisahkan kan dalam X, kita misalkan dalam X1 begitu ya, dan X dot kita misalkan dalam X2 ya. Nah, kita bisa membuat pemisahan yang sama ya, seperti itu. Misalkan theta ya, theta kita misalkan dalam theta 1, dalam theta aja ya. Theta dalam theta. Misalnya seperti itu. Dan beta sama dengan theta dot. Seperti itu. Maka ya, kalau kemarin saya tuliskan di sini ya, saya tuliskan bahwa X1 sama dengan, maaf, ini X1i ya, X1i plus 1 sama dengan ya, X1i ya, plus X2 dt ya, seperti itu. Dan X2 ya, seperti itu, X2i plus 1 ya, sama dengan X2i plus F X, T kali dt ya, seperti itu, kali dt. Nah, ini bisa kita samakan ya, bisa kita analogikan yang ini dengan theta dan beta. Jadi kita akan mendapatkan ya persamaan Euler-nya dari sini ya. Untuk step 1, theta dalam I plus 1 ya, sama dengan theta I, seperti itu ya, ditambah theta dotnya yang ini ya, X2-nya menjadi beta. Beta tentu dalam I ya, kali dt ya, seperti itu. Dan yang kedua, yang X2 atau beta ya, beta I plus 1 sama dengan ya, beta I ya, di sini kita bisa tuliskan minus ya, yang ini kita tuliskan, nah ini ya, G per L ya, G per L sinus theta ya, sinus theta I ya, seperti itu ya, sinus theta I dikurangi B per M kali theta dot atau kali beta ya, seperti itu. Theta dot itu adalah beta dikali beta I, kurang lebih seperti itu. Baik ya, selanjutnya bagaimana kita mengungkapkan persamaan Euler ini ya, Euler ini ke dalam kode Python ya. Baik, sampai di sini dulu materi untuk perkuliahan komputasi numerik. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga penjelasan yang telah disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.